Good morning, everyone. We meet again with English class at 7th grade. How are you today? I hope you are fine and always keep health. So, this opportunity before start our lesson, let's pray together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Oke, this opportunity, di kesempatan kali ini kita belajar tentang number. Ada cardinal number dan ada ordinal number. Gimana yang dimaksud dengan cardinal number? Itu adalah angka yang cara bacanya sama seperti cara membaca angka dalam bahasa Inggris. Jadi 1 kita baca sebagai 1, sedangkan ordinal number-nya kita tambahi ST, tapi bukan 1 lagi. First, tulisannya 1 dikasih pangkat ST. Sedangkan di cardinal number 2, angka 2 itu tetap dibaca 2, sedangkan kalau di ordinal number 2 dituliskan dengan pangkat ND alias kita bacanya second. Jadi selama ini kalau kalian itu ngomong Rek, ini HP ku second. Nah, berarti teman-teman ini HP saya sudah yang kedua. Bisa jadi seperti itu. And then 3, kita menuliskan di ordinal number itu angka 3 berpangkatkan RD, maka kita bacanya bukan 3 tapi mendekati ya, third. Bukan lagi 3 but third. Itu bacanya third, tulisannya third, bacanya third. Kemudian di angka 4 cardinal number-nya adalah 4, penulisannya 4 sampai dengan 10 itu kita pakai TH. Jadi kalau 4 itu tetap bacanya fourth ditambah dengan TH. Jadi belakangnya kayak kita membacanya seperti ada huruf sa, fourth gitu ya. Tulisannya tetap fourth TH, bukan fourth tapi fourth. Kemudian yang kelima itu 5, sama seperti yang di fourth tadi, itu bacanya bukan 5 but bacanya fifth. Begitu ya. 5, kalau 5 secara cardinal number kita bacanya 5, tapi kalau yang 5 sudah ada pangkatnya itu kita bacanya beda lagi, bukan 5 but fifth. Nah, yang ini angka 10 di cardinal number kita menyebutnya sebagai 10 dalam bahasa Inggris ya. Namun penulisannya sudah saya sebutkan tadi, kalau angka 6 sampai dengan 10 pangkatnya adalah TH, maka bacanya kita adalah 10th. Namun di sini yang 11 itu 11th. Nah, tetap pangkatnya sama sampai di angka 20 tetap mempunyai pangkat yang sama. Itu ordinal number namanya. Sedangkan 21 kita tidak menyebutkan 21 atau 21ness
gitu ya, itu sangat salah. 21 tulisannya adalah 21, pangkatnya adalah pangkat ST. Seperti kembali lagi ke angka 1 pangkatnya ST. Kita bacanya 21st, bukan lagi 21st. Tidak, tapi 21st. Demikian dengan angka 22, kita menyebutnya 22 karena tulisannya 2 tadi berpangkatkan RD, jadi kita membacanya 22nd. Dan yang terakhir itu ada 23 ya. Bukan lagi kalau misalnya 3-nya ditambah RD jadi 23rd. No. But kita membacanya adalah 23rd. Bukan third lagi, 23rd. Kemudian yang 24 sampai dengan angka 40 di bawahnya itu sama cara bacanya. Kalau yang 40 ya 40th. Kalau yang 43 itu ya 43, 43rd. Kalau yang 100 100, tapi kalau dalam ordinal number kita bacanya 100. Jadi ada saknya, tetap ada sak di belakang 100. 1000, 1000. Seperti itu. Mudah dipahami bukan? Sampailah kita di pembahasan tentang day, yaitu hari. Dalam bahasa Inggris, hari itu ada 7. Kalau kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia Senin, in English kita baca sebagai Monday, bukan Monday. Monday. Sedangkan hari Selasa kita bacanya adalah Tuesday, bukan Tuesday, but Tuesday. Di hari Rabu kita membacanya Wednesday, bukan Wednesday. Wednesday. Nah, kalau yang Kamis kita bacanya pakai TH. Seperti yang sebelumnya saya ucapkan, TH-nya dibaca huruf sa kalau dalam bahasa Arab. Abatasa. Nah, maka Thursday. Bukan Thursday atau Thursday, but Thursday. Sedangkan hari Jumat, meskipun tulisannya Friday, bacanya tetap Friday. Hari Jumat, Friday. Sedangkan hari Sabtu itu adalah Saturday. Kalau seringkali saya mengajar bahasa Inggris, sekarang hari apa? Saturday, Bu. That's all. It's wrong. Semua itu salah. Sabtu bacanya Saturday. U-nya diganti kayak huruf E, Saturday, bukan Saturday. Kemudian ini sering tertukar antara Minggu dan Senin. Kalau Minggu seringkali kalian menuliskan, maksud saya di pengalaman saya ya, seringkali menuliskan Minggu itu Sunday dituliskan hari Senin, sedangkan Monday itu dituliskan hari Minggu. Padahal Minggu itu cara bacanya adalah Sunday. Masuklah kita pada pembahasan day, month, and season. Kalau day itu tadi hari, sedangkan month adalah bulan, dan season itu adalah musim. Jadi di situ sudah ada 4 tabel, kalian bisa baca. Sundaina, di dalam kurung itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah cara bacanya. Sunday itu cara bacanya yang ada di dalam kurung. Kalau yang month itu Januari, kita bacanya January. Nah, itu Januari yang ada di dalam kurung itu ya. Yang kayak sepatu kuda itu kita bacanya U, January. Bacanya U. Kemudian beralih lagi ke tabel selanjutnya, ada season yang artinya adalah musim, August. Ya, tulisannya August, tapi kita bacanya August. Nah, itu caranya. Kalau yang tabel terakhir spring, kita bacanya juga spring. Summer
bacanya summer. Kalau orang Jawa summer itu anget. Oh ini anak kecil gitu misalnya ya, kalian sering mendengar ini anak kecil ini badannya summer. Nah badannya panas, itu saduran dari bahasa Inggris juga sih sebenarnya. Summer bacanya bukan summer ya, jangan ikut-ikutan mereka, summer. Kemudian di bawahnya lagi Tuesday, seperti yang sudah saya katakan bacanya just day. Dan selanjutnya itu bisa dibaca sendiri dan bisa dipelajari bagaimana cara membacanya yang benar dan penulisannya. Next kind of time adverb itu adalah keterangan waktu yang biasa digunakan. Ada tomorrow, yesterday, today, etc. dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lihat sendiri, bisa dipahami bagaimana cara penggunaannya, dan nanti bisa dipraktekkan di soal yang lain waktu akan saya berikan. Next, pembahasan time frequency. Itu ada kata di kolom pertama always, itu selalu, kemudian usually, kemudian often, once a week, tulisannya once, bacanya once, jangan sampai salah ya. Kemudian di kolom selanjutnya itu ada sometimes, kemudian seldom, rarely, jarang sekali, twice, biarpun tulisannya twice tapi bacanya tetap twice. Kemudian di kolom selanjutnya ada never, ever, once atau one time, kemudian every time. Contohnya nih, apakah kamu suka makan setiap saat? Yes, I like eating every time. Ya, saya suka makan setiap saat. Itu contohnya. Kalau misalnya, seberapa sering kamu datang ke rumah nenekmu? Often, sering kali. Itu tulisannya often, bacanya often. Oke, di slide terakhir ini itu sudah ada kolom dan seperti tabel ya, kolom kotak-kotak itu namanya adalah crossword. Jadi kalian bisa mengisinya, menuliskan kembali di buku kalian sesuai dengan jumlah kotaknya. Crossword itu sudah paham ya, teka-teki silang. Di situ sudah ada across, itu artinya ke samping. Ada nomor 2 sampai dengan 7, across itu ke samping, sedangkan down itu ke bawah. Ada nomor 1 dan nomor 4. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian atau buku bahasa Inggris, dikasih hari dan tanggal. Nanti pengumpulannya akan diberitahukan lewat wali kelas. Thank you so much. Semoga bisa dipahami materi hari ini. Saya akhiri. See you next week. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.